Seluk Beluk Kota Bogor. Halo, selamat malam. Sebentar ya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita akan lihat. Sebentar saya sekalian kontak dulu orangnya. Wait ya. Kita akan ngobrol tentang Seluk Beluk Kota Bogor. Sebentar. Oke. Kami sudah live. Halo, Pak Irfan. Halo, Mbak Tika. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Star. Di dekat saya sedang ada Pak James. Halo? Akunnya mana? Apa? Gimana, Pak Bimarianya? Ada? Udah di follow? Sebentar ya. Halo, ya. Sehat, alhamdulillah. By the way, mohon maaf lahir batin ya. Sebentar, saya cari dulu nih. Akunnya atas nama Pak Bima Arya. Ada Sugiarto. Ada? Sebentar ya. Wait. Oke. Sebentar. Oh, Pak, santai Pak. Ini belum mulai. Kedengeran nggak suara saya nih ya? Kedengeran. Masuk. Oh, Pak Bimanya mungkin belum live kali ya? Belum. Pantesan. Iya, apa? Oke, nggak apa-apa ya. Hah? Wah, Pak Kemas kembali jadi. Iya nih, diminta lagi sama Pak Jeff. Ah, nih dia nih. Sebentar, kayaknya udah ada deh Pak Bima Aryanya. Sebentar, saya view dulu. Alhamdulillah. Tamu kita sudah hadir. Sebentar ya. Ya, Pak Bima, halo. Sebentar, dikit lagi loading kayaknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Bima. Alhamdulillah. Kok suara jadi kecil? Ya, oke. Aman ya? Ya. Oke. Oke, Kang Bima, perkenalkan saya Kemas, saya moderator diminta oleh teman-teman Bapak-Bapak ID untuk ngobrol-ngobrol ya sama Kang Bima terkait Kota Bogor gitu ya. Oke, Kang Bima, aktivitas sekarang sehari-hari apa nih yang lagi rutin? Ya kerja lah, apalagi. Pasti ya kerja. Ya, habis. Pertanyaannya nggak ada yang lebih susah ya. Oke, kalau gitu saya kasih paling susah kalau gitu nih. Oke. Saya kasih yang paling susah kalau gitu. Baik, Kang Bima, ini kan sekarang lagi PSBB nih Kang Bima ya, gitu ya. Ya. Sekarang kondisi PSBB di Kota Bogor sekarang masih ramai gak nih, walaupun kondisi PSBB? Kita udah buka 3 bidang, toko, rumah makan, dan masjid dan gereja. Tadi saya cek gereja sudah ada yang kebaktian. Kalau rumah ibadah oke ya. Masjid-masjid jumatannya rapi, jaga jarak, semuanya tertib lah. Gereja juga saya tadi datang tertib gitu. Tapi namanya rumah makan, masya Allah ya, apalagi pasar gitu, itu masih harus kerja keras banget ya, masih kerja keras banget. Mungkin karena di Jakarta masih banyak yang belum buka ya, jadi orang Jakarta ya kalau weekend tumpah ruas semua ke Bogor. Memang rezeki untuk orang Bogor rezeki ya, cuman kita khawatir juga kalau nakal soal protokol kesehatannya. Bener banget ya Kang ya. Saya sendiri jujurnya saya rutin biasanya Sabtu Minggu ke Bogor, tapi karena kondisi PSBB rumah saya di Depok, saya nggak bisa ke Bogor. Jadi apa mau dikata, tapi kita harus tetap concern ya sama kondisi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tidak akan membahas tentang mengenai PSBB dan lain-lain. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih buat Kang Bima nih, yang udah kita kumpulin dari warga Bapak-Bapak ID. Jadi Kang, sejarah Kota Bogor yang orang jarang tahu apa aja? Nah, ini mesti dijawab nih, Kang Bima, Wali Kota Bogor nih. Pastinya banyak sih. Mungkin juga nggak banyak orang tahu bahwa Bogor itu 5 abad yang lalu ibu kota kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Jadi ibu kotanya itu bukan di Bandung, bukan di Bekasi, bukan di Depok, bukan di Tangerang, tapi di Bogor. Itu banyak orang nggak tahu itu. Bener. Memang dulu saya masih ingat ada Bogor Kota Tegar Beriman ya, seingat saya gitu ya. Bukan, ada itu motonya. kabupaten. Nah, Itu kabupaten ya, salah ya?
Oke. Banyak orang itu nggak ngeh bahwa kota itu beda sama kabupaten. Banyak orang Oke. yang suka nanya sama saya, iya Hmm. Kang Bima itu tolong beresin dong kawin apa namanya kawin siri di puncak. Ya, beresin Hmm. Hmm. dong Hmm. Arab-Arab di puncak itu bukan wilayah saya, itu wilayah Ibu Bupati gitu. Jadi Oh Kota Bogor itu gitu. ibaratnya kayak ini, kayak apa ya, kayak telur ceplok gitu ya. Jadi Hmm. 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 eh ini, nah, gini kira-kira. Jadi ini kota Bogor. Nah, ini Oke. kabupaten sekelilingnya nih. Yang kuning-kuning itu Oke. Bogor. Ya seperti Vatikan di Italia di Roma lah kira-kira gitu. Banyak Kang orang yang Bima nggak yang tahu itu. Kang Bima yang bagian telur ceploknya itu ya. Ya, kuning telurnya ya kota Bogor Kuning itu. telurnya. Ya, Luar biasa. Oke, nah sekarang gini Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang dari warga nih Kang. ya. Bogor itu khasnya apa aja sih Kang di luar kuliner dulu ya Kang? Mungkin situs-situs asik katanya. Asik atau enggaknya ya tergantung sih. Ya, buat saya situs Batu Tulis itu misterius banget ya. Asik gitu Hmm, karena kita ini di Bogor masih nebak-nebak dulu itu kerajaannya di mana. Ya, ini kan betul. dulu kata ibu kota ya. Kerajaannya di Hmm, mana? Ada yang bilang pusat kerajaannya itu di Kebun Raya atau Istana sekarang. Ada yang hmm, bilang di Batu Tulis ya. hmm, Nah, sekeliling Batu Tulis itu wah banyak banget apa namanya temuan-temuan prasejarah. Banyak batu yang hmm, aneh-aneh, ada macam-macam lah. Nah, itu sekitar Batu Tulis. Jadi hmm. tersebar di sana. Jadi banyak orang Bogor yang yakin ibu kotanya di situ. Jadi kalau mau melacak tentang sejarah Bogor, melacak tentang kerajaan Pajajaran, datang ke Batu Tulis nanti diantar banyak banget situs-situs yang kecil-kecil yang menarik di sana. Oke. Saya sendiri jujur aja sepanjang saya tinggal di Depok, sering jalan ke Bogor gitu ya. Ya, Saya cuma numpang lewat loh Kang, lewat Batu Tulis itu Kang. Habis pintu lewat-lewat. masuknya kayak nggak kelihatan gitu Kang. Gini, Batu Tulis itu dulu istana juga ditempati Bung Karno, tapi sekarang dimiliki oleh keluarga Bung Karno. Jadi keluarga Ibu Hmm, Mega di situ. Itu namanya Istana hmm, Batu Tulis, itu bukan punya negara. Tapi di seberang Istana Batu Tulis itu ada Prasasti Batu Tulis. Ya, betul. itu peninggalan zaman kerajaan Pajajaran. Gitu, Hmm, hmm, persembahan hmm. dari putra dari Sri Baduga Maharaja gitu kira-kira. Bogor banyak yang Oke. misterius lah. Sampai sekarang misalnya makamnya Prabu Siliwangi di mana? Ya, banyak orang nggak tahu juga. Katanya mitos di Bogor itu Prabu Siliwangi itu nggak meninggal tapi ngilang, Oh menghilang, ya? ngahian. Gitu. Iya. Ini Kang Bima dapat cerita-cerita ini dari mana nih Kang ceritanya Kang? Informasi Wah, kayak gini Kang. kita kan lahir besar di Bogor, sehari-hari kita dengerin cerita seperti itu. Banyak ya yang seru ya. Belum kita bicara yang Siap. serem-serem ya. Yang serem-serem banyak. Oh ya? Di mana Kang? Bisa diceritain ada nggak nih Kang ke kita nih Kang? Ya, ya, dulu kan pernah dengar ada penggalian harta karun. Jadi ada salah seorang menteri itu percaya bahwa di Batu Tulis itu ada harta karun, makanya kemudian digali di situ, digali. Oh Jadi ya? sempat digali, katanya ada harta karun di situ ya, nggak ada hartanya. Yang ada kemudian hujan badai sorenya di daerah situ. Gara-gara orang ngegali ya Kang? Ya, Kang, saya masih ingat nih Kang. Mungkin ini interview saya kedua sama Kang Bima. Mungkin Kang Bima lupa. Saya kapan? dulu pernah, saya masih ingat dulu waktu Kang Bima masih di Carta Politika. Oh iya 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 iya. Iya. Saya tahun 2007 atau 2008 saya pernah interview Kang Bima. Waktu itu saya masih wartawan gitu ya. Saya masih ingat. Wartawan Kok di. saya dulu pernah di Media TV One. Oke, Eh, iya eh, iya ya iya. jadi ini pertemuan kedua sih sama Kang Bima gitu Ah, ya. Nah jadi pertanyaan saya gini, Kang, kok gimana sih Kang ceritanya dari Carta Politika tiba-tiba langsung menjadi wali kota Bogor gitu Kang? nggak tiba-tiba juga sih, ada prosesnya. Pasti ya. Jadi ya waktu jadi pengamat itu kan ya 2-3 tahun itu saya pagi, sore, siang, malam bolak-balik di media, TV One, apa kabar Indonesia pagi, apa kabar Indonesia malam, macam-macam lah ya, wawancara ini, wawancara itu, sampai satu titik saya berpikir, sampai kapan gua begini nih? Sampai kapan waktu itu habis untuk melayani media, berbicara. Terus sementara pada saat yang sama kok kota gua ini makin macet.
pada saat yang sama Hmm. kok kota gua ini kayaknya makin kotor gitu. Ya, Hmm. ya sudah tahun 2000 berapa ya 2011 lah ya saya minta izin. Kayaknya saya mau bertarung di Bogor. Saatnya bukan berjuang dengan lisan. Waktu jadi pengamat kan berjuangnya dengan lisan. Saatnya Setuju. berjuang dengan tangan gitu. Mantap. Oke Kang, kita tentunya tidak akan bahas itu Kang. Ini cuma buat mengingat masa lalu aja, karena saya pernah Iya. bertemu dengan Kang Bima sebelumnya. Oke nih Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang dari warga. Bogor kalau jadi orang, kira-kira sosoknya kayak gimana Kang, menurut Kang Bima? Hmm. Orangnya pasti Somea. Tahu Somea nggak? Apa? Sosmed apa sih Tahu Kang? nggak Somea? Apa sih Kang Tawa sosmed Kang? dulu. Saya Somea itu sosmed. ramah, ramah, Oke. senyum, terbuka, Oke. sejuk gitu ya. Ah, hmm, Jadi kalau datang ke Kebun Raya kan gitu, sejuk, hmm, adem ya. hmm. Dan Kota Bogor ini terbuka loh. Masuk dari Jakarta tinggal lurus mentok belok kanan udah nyampe Kota Bogor. Benar, Dari benar, 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 benar. kabupaten ya lewat Cibinong masuk bisa. Bogor ini terbuka. Jadi Hmm. itu tadi teori ya semua kan bisa menembus ini kan semua gitu. Jadi ibarat orangnya itu Somea, baik hati, terbuka, hangat, tapi kadang-kadang ceplas-ceplos. Orang Bogor itu Oh, heras genggerong. Heras genggerong. waduh. Heras genggerong itu Ap, ya kalau ngomong tuh kayak kayak kasar. Kalau ngomong itu hmm. kayak nggak sopan, tapi hatinya baik. Kalau ngomong itu suka ceplas-ceplos, kadang-kadang bahasa yang digunakan juga bahasa yang agak-agak terkesan kasar, tapi hatinya Hmm. baik orang Bogor itu. Kelihatan kok Kang. Kang Bima baik hati sekali. Nih, Kasih. Kang Bima, ada pertanyaan Ya, lagi nih Kang Bima. Dari ya, Fadli Fatah. Pertanyaannya gini ya, nih. Kang ya. Bima, udah jadi investor saham apa belum? Apa? Saham? Saham. Udah jadi investor saham apa belum? Wah, saya nggak pernah ngerti dan nggak pernah suka dari dulu. Banyak banget yang ngajak ya. Nggak Oh ngerti saya. gitu. Kalau soal saham-saham itu nggak ngerti. Waduh, sayang sekali ya. Oke, Yuk, kalau gitu kita jadi ternyata Kang Bima belum pernah berinvestasi saham, warga. nggak Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. ya. Ini pertanyaan sih sebenarnya lucu ya Kang ya. Ini pertanyaannya, Kang jadi wali kota Bogor enak nggak Kang katanya? eh Enaknya banyak, nggak enaknya lebih banyak lagi sebetulnya. Yang Tapi enaknya dulu deh Kang kalau gitu Kang. Yang enaknya apa Kang? Yang enaknya Kang? yang enaknya mungkin ya buat saya nggak ada lagi pekerjaan yang punya kesempatan untuk melakukan sesuatu sekaligus berpahala. Hmm, Jadi ya maksudnya barangkali buat saya kecil ya, satu tanda tangan aja beberapa detik. Tapi tanda tangan saya itu bisa merubah nasib puluhan, ratusan atau bahkan ribuan orang gitu. hmm, Ya, menurut saya itu enak. Ya, jadi hmm, kekuasaan yang ada di tangan ini kalau kita pergunakan dengan benar itu akan memudahkan banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Itu buat saya enak. hmm. Kenapa? Karena Ya, banyak-banyak orang yang tidak punya kesempatan itu, gitu. Itu enak yang hmm, serius ya. Tapi enak yang ya, santai-santai ya barangkali eh, saya tuh seneng kalau kemana kesana kesini itu dikena apa bertegur sapa dengan orang. Setiap ke ya. kelurahan, kecamatan, setiap gang, kalau ada orang, Kang Bima apa kabar? Nah itu bahagia banget, itu happy banget. Ya kalau nggak jadi wali kota, mungkin saya nggak punya kesempatan untuk kenal sama banyak orang seperti itu. Ya buat saya itu enak dan menyenangkan. Intinya bermanfaat buat masyarakat itu sangat menyenangkan ya Kang ya. Ya, Oke, Kang, kalau yang nggak enaknya Kang, silahkan Kang. Ini yang nggak enak nih Kang. Tadi kan enak nggak ya. enak. Yang nggak enak Kang. Wah nggak enaknya listnya panjang banget. Nggak enaknya adalah setiap hari bisa ratusan kali dibully, ratusan kali dicaci gitu, dan jangan pernah mengharapkan dipuji. Hmm, hmm, Kalau kita ukurannya simple aja, kalau kita posting di Instagram, ya lihat aja komennya. Jangan selalu mengharapkan komennya nice gitu. Bahkan banyak hmm, banget yang komennya kasar dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena semua orang punya harapan yang besar sama wali kotanya. Sedangkan hmm, tangan saya kan terbatas, kemampuan saya terbatas juga. Sedangkan semua orang ingin dilayani, semua orang ingin dijawab, semua orang ingin disapa. Kadang-kadang hmm, kepentingannya berbeda-beda. Itu berat, itu sangat tidak mudah.
Makanya buat saya menjadi wali kota itu sebetulnya adalah seni mengelola harapan. Ya, mengelola harapan. Mm, Jadi agar harapan-harapan itu tidak mati, tetapi kita nggak bisa juga terus menjanjikan harapan, terus mm. PHP istilahnya nggak bisa juga, harus ada dicicil harapan-harapan itu, gitu. Tapi memang yang paling berat adalah itu, gimana caranya kita memaksimalkan usaha kita supaya orang-orang itu merasa bahwa kita ada manfaatnya untuk mereka. Setuju sekali, setuju sekali. Kang, ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Warga Bapak ini silakan ya kalau ada pertanyaan ke Kang Bima gitu ya. Ini soalnya dari tadi saya baca, wah wali kota kesayangan saya nih gitu ya. Wah wali kota saya di Bogor nih, segala macam gitu ya. Boleh minum ya? Oke, Saya minum ya. silakan, silakan Kang, silakan Kang. Pertanyaan berikutnya nih Kang, dari Valen Movik. Ini pertanyaan sih, ya bolehlah saya bacain lah ya. Kang Bima, Bogor bisa recovery dari COVID kapan ya katanya? Nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Manusia belum bisa menjawab banyak hal tentang COVID-19. Mungkin ketika vaksin ditemukan, mungkin juga vaksin tidak pernah ditemukan, mungkin juga mati bukan karena vaksin ditemukan, yaitu manusia nggak akan pernah bisa menjawab. Jadi kalau ditanya kapan, Hmm, nggak ada ya. Tapi memang kita harus siap-siap, ya. Kita harus siap-siap dengan protokol baru, harus siap-siap dengan kebiasaan baru. Nggak bisa kita menunggu virus itu hilangnya kapan. Kalau saya sih sederhana aja, rajin pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, virus itu akan hilang perlahan-lahan, akan mati. Karena nggak hmm, bisa hidup lagi. Ya, kalau setuju. kemudian dia muncrat, terus jatuh karena nggak masuk ke orang, dia kan mati gitu. Hmm, Jadi hmm, simple, tapi menurut saya itu efektif. Makanya nggak pernah bosan. Saya bilang, udah deh, nggak usah terlalu ribet berpikir, nggak usah terlalu parno atau paranoid, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tiga itu membuat Anda selamat, insya Allah. amin, amin. Nah, dengerin tuh warga Bogor ya, saran dari Kang Bima harus diikutin tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Ini pertanyaan Ya, sebenarnya campur-campur ya, Kang. Saya perhatiin ya, Kang ya. Jadi pertanyaan gini, Kang. ya. Udah pasti Kang Bima sibuknya minta ampun. Pasti Kang Bima punya kiat-kiat khusus buat manajemen waktu. Gimana caranya mengatur waktunya? Nah, gimana tuh, Kang? Silakan, Kang. Mengatur waktu keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, Kang. Oke. Saya tuh dari kecil nggak bisa diem ya. Dari SMA aktif di OSIS, kuliah aktif di himpunan, di senat gitu. Jadi memang dasarnya kalau kata orang Sunda mah teu daek cicing, nggak bisa diem saya. Kalau diem nggak ngapa-ngapain itu nggak enak. Jadi udah biasa bergerak. Bener. Nah, terus persoalannya sekarang bagi waktunya gimana? Sama aja. Dari dulu juga sudah terbiasa membagi waktu. Nah, tapi kan jadi wali kota beda. Kalau jadi pengamat kita bisa ngatur diri kita sendiri. Jadi dosen, jadi pengusaha bisa ngatur diri kita sendiri. Tapi Hmm, kalau jadi wali kota, kita ini kan harus berbagi dengan banyak orang. Nah, jadi kesimpulan saya kemudian kita ini nggak boleh terlalu ngoyo, nggak boleh terlalu ngotot. Karena gini, awal-awal jadi wali kota, saya tuh eh, ngotot banget ya. Jadi nyampe rumah bisa jam 1, jam 2, setelah subuh bisa jalan lagi. Hampir setahun pertama begitu. Kerjaan beres nggak? Nggak juga. Ya bukan berarti kita kerja lebih keras, waktu lebih lama, kerja lebih cepat. Nggak juga begitu. hmm, Ya hmm, hmm, akhirnya hmm, tahun kedua, tahun ketiga jadi wali kota, saya lebih atur waktu. Jadi satu rule-nya adalah cukup tidur. hmm. Dipaksain harus cukup tidur. Kedua, sempetin olahraga. Dalam seminggu saya bisa 5 kali olahraga. Lari, jadi Wow. hampir tiap hari lah lari. Hmm, Kadang larinya 5 kilo aja, tapi kalau akhir minggu bisa agak panjang larinya. Yang ketiga, yang nggak hmm, boleh hmm, dibagi-bagi, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja menurut saya. Itu bisa campur aduk. Lagi hmm, hmm, kerja saya bisa jemput anak. Lagi liburan hmm, hmm, saya juga bisa mengajak bareng anak gitu. hmm, hmm, hmm. Kadang-kadang anak lagi sekolah itu mampir ke kantor. Kadang-kadang saya kerja, saya ngajak juga keluarga untuk ikut saya keluar kota gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, Kang, emang Akang kalau lari sehari berapa kilo tuh, Kang? Dari mana ke mana tuh, Kang? Kalau sebelum zaman COVID ya pagi-pagi bisa
bisa 5 kilo ya rata-rata. Keliling 5 kebun kilo raya, ya. ya keliling kebun raya, lapangan sempur, atau trek-trek lain di Bogor. Kalau sekarang zaman COVID kan kita terbatas nggak bisa keluar, Hmm. jadi ya sekeliling rumah aja. Sekeliling rumah mungkin Hmm. 3-5 kilo. Tapi kalau akhir minggu ya mungkin bisa sampai 10 kilo. Tapi mungkin karena itu juga kali Kang ya. Mungkin kemarin kan saya sempat baca berita ya. Kang Ya, Bima sempat terkena COVID-19 gitu ya. Mungkin karena ketahanan tubuh itu juga kali Kang ya. Kang Bima kata bisa cepat pulih gitu. kata dokter sih gitu ya. Kata dokter gejala yang saya alami adalah bronkopneumonia ringan. Jadi Hmm. paru-paru saya memang terserang, hasil ronsennya ada flek ya di dada gitu, tapi itu ringan kategorinya, bukan Hmm. sedang, Hmm. bukan berat. Hmm. Batuk-batuk, jadi kalau batuk tuh kayak rasanya kayak dada tuh kayak ada air gitu. Hmm. Tapi kata dokter ya ini ringan karena mungkin karena saya suka olahraga, daya tahan fisiknya kuat. Alhamdulillah. Hmm. Ada minuman khusus gak tuh Kang? Kayak minum jamu apa gitu buat biar Jahe. tetap Saya minum jahe ya? ya jahe dicampur sereh. Oke, Jahe jahe campur jahe sereh merah ya. sama sereh ya. Pahit banget sih, pahit banget ya. Lebih pahit dari kehidupan lah rasanya. Sehari sehari 3 kali apa 2 kali Kang? Wah, saya gini, jadi pagi-pagi itu dibuatin di termos, termos besar, ya Hah. dari mulai jam 8 pagi terus saja, nggak berhenti sampai malam jam 7 jam 8 baru habis tuh. Bener. Pokoknya mesti dipaksain lah. Pokoknya gimana cara sehat lah Paksain, Kang ya. paksain. Oke, baik Kang. Pertanyaan berikutnya Kang. Selama memimpin Bogor, bagian Bogor mana yang paling berkesan dan paling banyak kenangannya? Silakan Kang. Ya, buat saya menata pusat kota ya, yang awal-awal saya lakukan, lapangan Sempur ditata, Taman Kencana ditata, sekeliling Istana Kebun Raya ditata, gitu. Memang sempat dikritik juga kenapa ditata di pusat kota, tapi saya bilang ya kalau menata kan kita menata pusatnya dulu. Ya bagaimana mungkin kita menata pinggirnya kalau pusatnya masih berantakan. Jadi halaman depannya kita tata dulu. Kan nggak mungkin Hmm. kita membagus-bagusin dapur, bagus-bagusin halaman belakang, halaman depannya kan kotor. Jadi itu berkesan Hmm. banget ya. Karena awal-awal itu banyak juga ditantang, banyak juga dikritik. Kenapa Hmm. dibangun taman? Kenapa pedestrian dibesarin? Kenapa bukan jalan gitu. Tapi sekarang saya senang sekali banyak orang menikmati itu. Jalan sehat, goes, lari, Iya. jogging, sekeliling Istana Kebun Raya. Alhamdulillah ya, udah mulai nih. Nah, Kang, ini ada pertanyaan berikut nih, Kang. Harapan Akang buat Kota Bogor ke depannya, mungkin terutama untuk warganya, kayak gimana nih, Kang? Sebagai wali kota. eh Ya, saya ingin warga saya sehat gitu aja. Saya pernah ngerasain COVID-19 itu nggak enak banget. Jadi sehat itu modal berharga. Kalau udah sehat, yang lain akan mengikuti. Kalau udah sehat bisa Hmm. bekerja dengan maksimal. Kalau udah sehat ya bisa olahraga. Kalau udah sehat bisa ibadah. Tapi kalau sakit ya nggak Hmm. bisa ibadah, nggak bisa kerja, nggak bisa lain-lain. Makanya di Bogor itu kita bangun fasilitas kesehatan jadi prioritas. Sarana untuk olahraga kita insya Allah prioritaskan. Senang kalau melihat warga sehat. Dan yang kedua, kita ingin juga orang Bogor itu kompak, orang Bogor itu solid. Jadi nggak Hmm. berantem, nggak saling ribut, keluarganya harmonis. Makanya Ya, kalau di Bogor visinya itu Bogor kota yang ramah dan layak untuk keluarga. amin, amin. Mudah-mudahan terwujud ya, Kang ya. Semoga warga Iya. Bogor tetap lebih baik lagi. Nih, Kang, dari warga lagi ada nanya dari Dim Sumet. Kayaknya banyak warga Kang Bima ini, Kang. Warga Ya. Bogor semua yang nanya nih, Kang. Mau nanya Kang, apa kesamaan dalam menjadi pemimpin untuk kota dengan pemimpin keluarga? Ada saran nggak untuk seimbangkan keduanya? Waduh, bagus nih pertanyaan ini. Sama. Yang pertama adalah memimpin dengan keteladanan, satu antara kata dan perbuatan. Orang tua itu kan diikuti oleh anaknya bukan karena galaknya, bukan Hmm. karena tegasnya aja, tapi karena satu antara kata dan perbuatan. Kalau bapaknya ngelarang anaknya ngerokok, bapaknya ngerokok nggak? Ya, kalau Hmm. bapaknya ngerokok, Hmm. anak nggak akan ikut. Bapak kalau Setuju. bilang anaknya ibadah, bapaknya ibadah nggak gitu. Ya Hmm. sama aja. Jadi wali kota juga begitu. Ketika saya berbicara, saya harus pastikan bahwa saya melakukan itu. Satu antara kata dan perbuatan. Itu nomor satu ya. Nomor Hmm. dua, ya memimpin keluarga juga kan harus bersifat adil. Adil Ya. untuk anak pertama, adil untuk anak kedua.
Mm, dan adil untuk semua. Sama di kota nggak mudah bersikap adil tadi seperti yang saya bilang. mm, Supir angkot maunya ini, pedagang pasar maunya ini, anggota dewan menyarankannya ini. Belum tentu semuanya bisa dipenuhi. Nah, rumusan mm, adilnya bagaimana? Nggak gampang. Jadi dua mm, itu menurut saya. Eh, mm, mm. Harus menjadi teladan dan harus bersikap adil. Dua hal yang tidak mudah tapi esensinya sama, baik keluarga Mm. maupun menjadi wali kota. Mm. Ditambah lagi nih Kang, kan selama COVID-19 ini kan anak-anak juga sekolahnya di rumah gitu Kang ya. Nih Iya, Kang Bima gimana nih Kang cara kan kadang-kadang kita ngajarin anak juga aduh ibunya juga stres gitu ya, bapak juga stres. Nah Kang Bima gimana cara handle-nya nih Kang? Bisa sharing nggak ke kita nih Kang? kita tuh karena udah biasa ya di rumah tuh ngobrol, diskusi, bantu PR anak-anak, Eh, terus anak-anak menemukan hobi baru. hmm. Jadi explore di rumah, family time di rumah itu udah biasa banget ya. Jadi 2-3 bulan terakhir ini alhamdulillah kita menikmati itu di rumah. Rata-rata Kang Bima meluangkan waktu buat anaknya berapa jam sih sehari Kang? Kalau boleh tahu Kang? Wah, bisa sekarang ini ya selama COVID ini jamnya lebih banyak interaksi dengan anak ya. Jadi katakanlah tadi hari Hmm. Sabtu ya, saya keluar rumah jam 8, nyampe rumah jam 3, itu udah keliling ke 6 kecamatan tuh. Udah keliling 6 kecamatan, 6 kelurahan, tapi ya dari Hmm. jam 3 sampai sekarang ya saya ngobrol sama anak-anak, ketawa-ketawa sama anak-anak, makan sama anak-anak gitu. Jadi quality time and quantity time-nya dapat. Kira-kira pada saat quality time aktivitas apa Kang yang biasa lakuin? Apa main game kah gitu ya? Ngajak anak umpamanya chit Enggak, chat ngobrol tentang saya nggak suka main game. Anak saya suka main oh, game, tapi saya nggak suka main game. Jadi kalau sama anak ya ngobrol, ngobrol, oh gitu. ngobrol, diskusi. eh, kita ada movie time. Jadi kalau Oh, malam-malam oke. sesekali movie time yuk, movie time. Nah, kita nonton film. Hmm. Tapi sesekali aja. Yang jauh lebih banyak itu sebenarnya ngobrol, ngobrol, bercanda. Kadang main monopoli. Nah, ya itu game yang seru tuh. Anak saya juga coba begitu tuh. Iya, Game Monopoly. Seru, seru, iya. seru itu. Kadang main Memang biar monopoli atau main Jenga yang disusun-susun balok gitu. oh ya, ya, ya. Setuju, setuju, setuju. Aktivitas itu menarik ya. Oke, Iya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Kang Bima nih. iya. Kang, kalau ada yang mau Akang ubah dari Bogor, apanya, Kang? Dua hal. Saya ingin mengubah wajah transportasi di Bogor, nggak lagi crowded dengan yang hijau-hijau, tapi dengan transportasi yang aman, ramah bagi semua, tanpa pemilik angkotnya kehilangan pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, saya Hmm. ingin sekali mengubah pasar-pasar kumuh tradisional menjadi pasar yang lebih nyaman bagi warga. Itu aja. Jadi target, saya masih punya waktu 4 tahun lagi jadi wali kota, saya ingin fokus ke situ. Menata pasar dan memberesin angkot atau moda angkutan di kota Bogor. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan. Pokoknya ini semua pertanyaan untuk Kang Bima dari warga Bogor. Dari Pak Ya, Irfan, ada motivasi khusus nggak, Kang, untuk olahraga katanya? Karena ya Kang Bima ini sebenarnya olahraga terus nih. sebetulnya do what you like ya. Nggak semua orang bisa dipaksain lari yang olahraga yang sendiri ya kardio. Ada orang yang bosen. Makanya ada orang yang suka games ya, misalnya badminton, tenis gitu. Nah, tapi kalau saya ya suka semua. Badminton suka, main bola suka, futsal suka, lari sendiri juga suka, lari bersepuluh juga suka, lari sambil diskusi suka gitu. Intinya ya pastikan dulu yang kamu suka apa. Nah, lakukan itu pertama. Yang kedua menurut saya Hmm. mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Sebelum saya senang maraton, saya treadmill dulu ya. Jadi awal-awal tuh dulu treadmill, kemudian mulai turun, lari sebentar-sebentar, lama-lama mulai panjang, lama-lama mulai banyak teman, lama-lama ya ikut maraton gitu. Jadi itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Saints, dia bertanya gini, Kang Bima. Pak Bima, terkait angkot di Bogor yang terkenal, mohon maaf ini Kang ya, Ya. semrawut, dia bilang kira-kira akan ada program nggak sih untuk menertibkan itu, katanya. Ini pertanyaan yang lucu ya, sering ditanya ke saya. Hmm, Ada hmm, nggak sih rencana menata angkot? Ada nggak sih rencana menata angkot? Ya ada lah.
nggak mungkin jadi wali kota nggak punya rencana. Saya jadi wali kota kan justru mimpinya itu, tapi memang tidak mudah, nggak gampang. Ya, kemarin itu sebetulnya kita sedang mulai satu proses, yaitu membangun tram di Kota Bogor untuk menggantikan secara bertahap angkot. Targetnya tahun depan mulai dibangun tram di Kota Bogor di pusat kota. Kemudian angkot itu dikonversi menjadi bis gitu ya. Nah, tapi memang agak terganggu. COVID-19 ini agak mengganggu. Kenapa? Karena anggarannya kan berkurang. Ini pendapatan asli daerah ini asal tahu aja, dropnya hampir 60%. Drop banget 60%. Makanya kemudian kita kurang uang buat membangun. Jadi banyak yang terganggu, termasuk rencana untuk menata transportasi. Makanya kita berdoa lah kalau ini cepat recover, ya insya Allah Bogor ada uang lagi, kita bisa fokus lagi untuk membangun kota. Kang, pendapatan Bogor dari mana aja sih Kang? Kalau boleh tahu Kang, boleh sharing nggak ke kita Kang? APBD Bogor, pendapatan asli daerah Kota Bogor itu sekitar 1 triliun. Waktu saya dilantik itu 400 miliar. Tahun ini harusnya 1 triliun ya. Sebagian besar dari hotel, restoran, jasa dan pariwisata itu. Nah makanya sekarang kita terpukul ketika hotel nggak operate, ketika pariwisata ditutup, terpukul banget. Gitu. Jadi sekarang saya kadang-kadang sedih ya, banyak warga yang ini wali kota ini kejam, wali kota tega. Kok ini ditutup, itu ditutup, kita nggak bisa makan, mall ditutup. Bukan maunya wali kota. Kalau maunya kita buka aja supaya pendapatan asli daerah juga masuk. Ini kan rontok juga. Tapi kan kita melakukan ini untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Gitu. Makanya itu harus kita lakukan. Tapi alhamdulillah tren COVID-nya sudah membaik, sudah mulai kita buka. Dan mau secara bertahap mulai minggu depan kita buka. Kalau mereka sanggup dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, mudah-mudahan ya Kang ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja, aman-aman saja. Oke, pertanyaan berikutnya dari Daniel Maynard. Kang Bima, di umur 25 sudah kepikiran nggak bahwa Kang Bima akan terjun ke pemerintahan seperti sekarang ini? Ada saran untuk pemuda-pemuda kisaran 25 sampai 30 tahun? Terima kasih Kang. Oh, sejak saya kuliah, saya sudah tertarik politik. Dari SMA malah. Dari SMA sudah tertarik politik. Kuliah itu saya aktif banget di himpunan, di senat, dan lain-lain. Sudah sangat tertarik politik. Kuliah itu saya mulai baca biografi politik, mulai nonton film-film politik, mulai mengamati perilaku politik orang, dan bercita-cita suatu saat akan belajar politik dan terjun politik. Tapi belum terbayang jadi wali kota. Oke. Sarannya Kang, buat teman-teman semua yang masih muda-muda ini Kang, yang siapa tahu bisa meneruskan menjadi penerus Kang Bima gitu Kang. Kira-kira kisi-kisinya gitu Kang. Ya satu aja, belajar. Karena modal politik yang paling kuat itu bukan uang, bukan popularitas, bukan keturunan, tapi ilmu. Kalau kita punya ilmunya, itu akan bisa menjadi modal yang kuat untuk masuk politik. Saya bukan anak orang kaya, bukan juga anak tokoh besar, bukan juga darah biru, tapi ya saya belajar ilmu politik, ya, makanya kemudian perlahan-lahan bisa jadi modal untuk berpolitik. Gitu. Jadi banyak yang berpikir shortcut, kalau menjadi politisi harus ngetop, kalau menjadi politisi harus ngumpulin uang. Ya, kalau menurut saya perkuat modalnya dengan ilmu. Setuju. Karena dengan ilmu lah kita bisa merubah dunia Kang ya. Oke. Kang, pertanyaan kuliner nih kan. Makanan apa yang Kang suka di Bogor? Yang sering Kang Bima suka beli di Bogor. Silahkan Kang. Toge Bogor, soto Bogor. Soto Bogor di mana Kang? Soto Bogor di mana? Soto Bogor ya di mana-mana. Ada soto Pasalam di Surya Kencana. Bukanya itu hanya sore, cuman sebentar karena penuh banget. M Yusuf? M Yusuf. Soto Bogor M Yusuf di Surya Kencana juga dekat yang Gang Out. Iya ada. Ya, itu sebelumnya tuh Yusuf. Tapi di sebelah sananya, sebelah kiri ada soto Pasalam. Itu legend di Bogor ya. Ada juga soto Bang Ali, soto santan Bang Ali. Tapi itu doclang di Mantarena. Toge Bogor di Bogor Permai, yaitu khas Bogor. Oke. Baik, Kang, terima kasih banyak Kang ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada malam hari ini Kang. Kita dapat insight baru. Ini kesempatan yang sangat luar biasa buat saya dan buat admin Bapak-Bapak ID sudah
berbincang-bincang bersama Ya. Kang Bima. Kang, mungkin pesan terakhir Kang, mungkin Kang buat warga Bapak-bapak ID Kang. Ya, ini saat yang berat, tapi kita harus tetap optimis dan positif. Karena kalau kita berpikiran positif, maka imun kita akan naik, maka kita akan Setuju. sehat. Ya, seperti buku yang saya tulis ini. Nah, Waduh, apa tuh Kang? Positif. Ini saya nulis buku ketika saya sakit, dirawat di rumah sakit. Setiap Serius? hari seperti nulis buku. Ya, sebentar lagi terbit. Judulnya Positif. Ya, nanti kita Siap. akan umumkan ini. Ya, nanti kan saya bagi. Siap. Ya, Siap. Siap. Terima kasih Kang Bima. Salam buat keluarga. Semoga keluarganya sehat selalu. Terima kasih. Gitu ya, panjang umur. Makin sukses ya Kang ya. Amin. Salam buat Sehat. terima kasih Kang. Semangat. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.